Hari ini kita belajar yuk kebenaran firman. Coba kita lihat dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 71 sampai 77. Seperti yang tadi Bu Ellen saksikan ya, kehidupannya aman-aman, tenang-tenang, tapi tiba-tiba satu waktu langsung kena sakit cancer ya, kena sakit cancer. Kira-kira kena sakit cancer itu enak nggak? Mana lebih parah, cancer atau bisul? Sama-sama nggak enak gitu ya. Nah, itulah kehidupan ya. Kebahagiaan, kesedihan, penderitaan, tawa, itu semua adalah bagian daripada kehidupan kita. Amin. Tapi kita sering kali maunya itu yang terjadi hanyalah kebahagiaan. Yang mau adalah senyuman, yang mau adalah canda tawa, yang kesedihan, yang nangis, sakit, kita semua itu nggak mau. Tapi mari kita belajar dari seorang Daud yang berkata di dalam Mazmur 119 ayat 71, dikatakan, kita baca sama-sama ayat 71, 2, 3, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Aminnya enggak kenceng kayak tadi waktu baca gitu ya. Waktu baca kenceng karena apa mikir, tapi setelah ditanya amin, enggak enak ayat ini gitu ya. Siapa yang suka ayat ini? Enggak ada yang suka ya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, suka enggak suka, semua akan kita aminkan. Amin. Ya. Karena hidup ini bukan apa yang kita suka, tetapi kita belajar bahwa ketetapan Tuhan, kedaulatan Tuhan, apa kehendak Tuhan, itu yang terbaik bagi kita semua ya. Dan Daud ini berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Mengapa aku tertindas itu baik? Karena disitulah Daud mulai belajar apa itu yang namanya ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masalah, mau nggak mau, kita seolah-olah dipaksa untuk apa? Kita datang mendekat kepada Tuhan. Untuk apa? Belajar ketetapannya. Kita belajar kebenaran firman. Ketetapan apa yang kita harus belajar ketika kita mengalami penderitaan? Tadi yang seperti disaksikan oleh Bu Helen adalah apa? Ketika dijahatin orang, ketika ada orang yang berbuat tidak adil kepada dirinya, apa yang harus dilakukan? Mengampuni. Apakah Bu Helen salah kalau beliau dengan suami tidak punya anak laki-laki? Enggak. Bahwa Tuhan yang memberi anak kepada setiap kita, dan pemberian Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Anak perempuan, anak laki, semuanya sama. Semua itu adalah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, yang harus kita besarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tetapi memang dalam hidup ini terjadi ketidakadilan. Karena apa? Keinginan orang lain yang menganggap bahwa anak laki-laki jauh lebih berharga daripada anak perempuan. Sehingga ketika tidak punya anak laki dianggap remeh, disepelekan, dihina-hina, sampai akhirnya Bu Ellen itu sakit hati. Tetapi ketika Bu Ellen itu sakit cancer, di situ Tuhan mengajarkan kepada dia untuk apa? Ketika orang berbuat jahat, engkau harus tahu ketetapan Tuhan, engkau harus tahu apa itu firman, yaitu engkau harus melepaskan pengampunan. Nah, melepaskan pengampunan ini nggak mudah. Karena apa? Kita, siapa yang pernah yang selalu berkata ngampuni itu gampang? Ayo angkat tangan. Saya suruh bersaksi sekarang di sini. Selalu kita berkata apa? Mengampuni itu tidak mudah. Karena apa? Karena ketika kita mau memberikan pengampunan, kita selalu memperhadapkan orang yang menyakiti kita itu berhadapan dengan kita. Betul? Selalu berhadapan, oh si A,
kamu selalu membuat aku seperti ini, kamu menyakiti aku, terus kejelekan dia dengan kita, itu yang kita perhadapkan. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau engkau ingin memberikan pengampunan, kalau engkau mau mengampuni orang, maka jangan perhadapkan orang itu dengan kita, tetapi perhadapkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan kita pengampunan. Sebelum orang lain pernah menyakiti kita, kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan dari atas kayu salib yang Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara. Jadi harus kita perhadapkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mau mengampuni, kita harus sadar siapakah kita. Bukankah kita juga orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan, yang menerima anugerah pengampunan karena penebusannya di atas kayu salib. Kemudian siapa kita yang kita tidak mau mengampuni orang lain? Dan bukankah firman Tuhan juga mengatakan kalau kita tidak mengampuni, maka kita pun juga tidak akan diampuni. Jadi hari ini yuk, kalau kita mau memberikan pengampunan kepada orang, jangan lihat kesalahannya, jangan lihat dosanya, tetapi perhadapkan dirimu dengan Tuhan. Bahwa kalau kita berhadapan dengan Tuhan, kita ini tidak baik, tidak ada kebaikan dalam diri kita, tetapi semuanya itu semata-mata karena Tuhan yang baik atas kehidupan saudara dengan saya. Amin ya saudara ya. Ketika kita menghadapi pergumulan ekonomi, ketetapan firman Tuhan apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita? Yaitu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang hidup. Itu yang harus kita pelajari, harus kita mengerti bahwa di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, uang memang kita perlu, tetapi uang itu bukan segala-galanya, saudara. Nah, ketika mungkin kita mengalami sakit penyakit seperti yang tadi Bu Ellen pernah alami, ya, Bu Ellen juga pernah sharing bahwa di dalam sakitnya dia tidak pernah meminta kesembuhan, tetapi yang justru dia minta kepada Tuhan adalah, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku anugerah-Mu supaya aku bisa melewati ini semua. Tetap apa? Menjaga iman di dalam kehidupanku. Sekalipun menghadapi sakit kanker itu tidak mudah. Ketetapan apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita ketika kita menghadapi sakit penyakit? 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, sekalipun tubuh jasmani ini semakin hari semakin gak kuat karena digerogoti penyakit, tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Justru melalui sakit ini iman kita itu bertumbuh. Itu yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu yang Daud katakan, bahwa tertindas itu ternyata baik bagiku. Karena apa? Dengan demikian aku belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan itu akan selalu mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengikut Tuhan. Bukan hanya sekedar kita datang ibadah, doa, baca firman, tetapi kehidupan kita itu harus diubahkan, ya. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 9 dikatakan, Ibrani 12 ayat 9. Bisa ditampilkan? Ya. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Nah itu saudara, bahwa di dalam kehidupan kita punya orang tua pun juga akan mendidik kita. Ya, nggak semua yang kita mau itu diberikan, tetapi ada didikan. Tetapi sekalipun demikian, orang tua mendidik kita dengan keras, kita tetap menghormati orang tua kita, karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu demi kebaikan kita. Nah, firman Tuhan mengatakan terlebih lagi, bukankah kita harus taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Tuhan itu mendidik kita supaya kita memperoleh kehidupan, yaitu apa? Supaya saudara dengan saya satu hari kelak menikmati yang namanya kehidupan kekal di dalam Yerusalem baru.
Ayat 10, Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Itu yang orang tua lakukan kepada kita. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini saudara. Dan ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka-cita. Memang pada waktu kita memperoleh ganjaran, ketika kita memperoleh didikan, itu enggak enak, daging kita itu sakit semua, rasa-rasanya kita ingin memberontak. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin, saudara. Jadi kalau kita menghadapi yang namanya pergumulan, kita menghadapi yang namanya penderitaan, mari kita belajar untuk apa? Untuk tunduk dan taat kepada firman. Kita harus tetap datang kepada Tuhan. Contohnya di sini, penindasan itu baik supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Kita lihat contohnya adalah pohon kurma. Siapa yang di sini suka makan kurma? Oh, Bapak Gembala bilang, saya suka. Sama Pak, saya juga akhir-akhir ini makan kurma, karena katanya kurma itu bagus untuk asam lambung gitu ya. Jadi saya beli, saya makan. Manis juga enak, saudara. Nah, kalau saudara tahu ya, pohon kurma itu bagaimana cara mereka bertumbuh. Jadi pohon kurma itu setelah benihnya itu ditanam di tanah ya, petani kurma itu dengan sengaja menaruh batu yang besar di atas timbunan tanah yang benih itu sudah ditanamkan di dalam tanah. Nah, tentunya ketika ada beban yang sangat berat, maka benih ini tidak bisa tumbuh ke atas. Sulit sekali, karena apa? Ada rintangan, saudara. Jadi benih pohon kurma ini tidak bisa naik ke atas. Karena apa? Di atas tanah itu ada sebuah batu yang besar, yang berat. Saudara tahu benih itu kecil, tapi batu itu begitu besar, begitu berat, sehingga dia tidak bisa tumbuh ke atas menembus ke tanah. Tetapi yang luar biasanya, rintangan itu tidak membuat benih ini mati. Justru rintangan itu membuat apa? Dia terus bertumbuh ke bawah, terus tumbuh ke bawah, terus mencari mata air, dan sampai dia mendapatkan mata air, di situ akar-akar pohon kurma tumbuh menjadi besar, tumbuh menjadi kuat, dan akarnya itu benar-benar kuat luar biasa. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ketika petani itu menanam benih, kemudian dia menaruh batu di atasnya. Petani itu menaruh dengan sengaja atau tidak sengaja? Dengan sengaja. Karena apa? Karena petani itu tahu bahwa ketika dia menaruh batu yang besar di atas tanah itu, tidak akan membuat benih kurma itu mati. Jadi ketika petani menaruh batu di atas tanah, dia punya maksud dan tujuan yang baik, yang pada waktu itu benih ini tidak ngerti kenapa sih kok harus ditaruh batu yang besar di atas tanah. Mungkin kita yang juga belum mengerti, kita juga bertanya, lo ngapain? Kok kamu itu bikin susah gitu ya. Tetapi ternyata ada maksud dan tujuannya, supaya apa? Pohon kurma ini satu hari kelak ketika dia tidak bisa tumbuh ke atas, dia bertumbuh ke bawah mencari mata air. Ketika dia sudah bertemu dengan sumber air itu, di situ akar-akarnya menjadi besar, menjadi kuat, menjadi sehat. Dan disitulah waktunya ketika dia sudah kuat, dia sudah menjadi sehat, waktunya dia bertumbuh ke atas, menggulingkan batu besar itu, dan dia bertumbuh menjadi pohon kurma yang sangat tinggi dan kuat menghadapi badai di padang gurun. Amin, saudara. Itu tujuannya. Begitu pula juga di dalam kehidupan kita, saudara, ya. Saat pohon kurma ini sudah besar, ya, kita tahu bagaimana kegunaan pohon kurma. Ternyata pohon kurma ini menjadi tempat berteduh bagi pengembara di padang pasir. Lihat, di dalam segala sesuatu yang Tuhan lakukan, semuanya itu punya tujuan, dan tujuannya selalu yang terbaik. Amin, saudara, ya. Selain itu pohon kurma itu apa? Buahnya manis.
Saya kalau makan enak, manis sekali gitu ya. Dan bahkan saat pohon korma itu sudah tua, batang dari pohon korma ini bisa dijadikan kayu untuk bahan bakar. Serabut batangnya, daunnya diolah menjadi apa? Menjadi tas, menjadi keranjang, menjadi pelana unta, jadi kertas, jadi perabotan. Kegunaannya itu banyak sekali. Manfaatnya itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Tetapi ketika dia menghadapi untuk menjalani kehidupannya, untuk dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar, itu tidak mudah ya. Tadi Bu Ellen mungkin tadi tidak diceritakan ya, tapi saya pernah mendengar Bu Ellen pernah cerita di tempat lain ya, bahwa Bu Ellen dulu kalau menghadapi mertua, menghadapi keluarga, suami gitu ya, karena jengkel terus menerus, kenapa kok tidak punya anak laki gitu ya, untuk mengatasi rasa jengkelnya apa? Kalau ketemu mertua selalu pakai baju baru, saudara, betul ya Bu Ellen? Bajunya bukan cuma baju, dari atas rambut sampai kaki semua itu harus baru. Jadi sekali pakai langsung buang. Saya dalam hati ini, eman ya, aku dulu ndak kenal sama Bu Ellen. Coba ndak, saya mau lungsurannya ya. Cuman dipakai sekali, dan bukan cuman harus baru, tetapi harus branded, saudara. Ini bukan untuk ditiru di rumah ya. Ini kesaksian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Don't try this at home ya. Selalu baru dan branded. Untuk apa? Untuk menunjukkan, untuk melampiaskan kejengkelannya. Aku ini loh ndak salah. Kalau memang Tuhan ndak kasih, terus memangnya aku bisa apa gitu ya. Tapi kemudian pelampiasannya itu seperti itu. Tetapi ketika kemudian Bu Ellen datang kepada Tuhan ya, ketika kemudian Bu Ellen mendengar vonis cancer itu, Bu Ellen datang kepada Tuhan. Cara yang lama itu dibuang, diganti kepada apa? Datang kepada Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan, belajar pengampunan, belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah itu saudara ya. Kalau mungkin saudara dulu pernah merasa dibuang, merasa tidak diinginkan, itu yang dulu pernah dialami oleh Bu Ellen. Tetapi sekarang justru Tuhan sedang utus kita, tim KA pelayanan ini, melalui Bu Ellen sebagai ketua, diutus kepada tempat-tempat di mana yang tadi Bu Erik bilang, kalau orang lain, pendeta lain tidak mau datang, tapi kita datang. Tetapi saya katakan bukan karena kita baik, tetapi semata-mata semuanya itu karena Tuhan yang baik. Jadi di sini saya mengatakan bahwa jauh sebelum ada hari ini, Ibu ketua kita sudah ditempa terlebih dahulu oleh Tuhan. Amin saudara. Pada waktu dia mengalami hal itu semuanya nggak enak, dia mungkin tidak mengerti. Tetapi yang satu hal, sekalipun dia tidak mengerti, Tuhan izinkan cancer itu terjadi. Bu Ellen tidak ngerti, tetapi Tuhan tahu kenapa Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupannya, yaitu mempersiapkan adanya tim pelayanan kita sampai hari ini. Amin saudara. Nah itu semua saudara, bahwa penderitaan itu adalah masa persiapan rencana Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun penderitaan, tidak ada satupun tetesan air mata kalau kita bawa kepada Tuhan, semuanya itu sia-sia. Enggak, karena Tuhan bisa memakai masalah, Tuhan bisa memakai penderitaan untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat siapa? Esther, Ratu Esther. Dia sudah menjadi ratu, tapi kemudian satu ketika datang berita bahwa orang Yahudi akan dimusnahkan, akan dibunuh pada waktu itu. Dan apa yang Esther lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Lihat saudara, kesesakan, berita yang tidak enak, masalah itu membuat dia datang kepada Tuhan. Sekalipun dia seorang ratu, dia tetap memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Esther datang kepada Tuhan dan kemudian dia doa puasa, memaklumkan semua orang Yahudi pada waktu itu untuk doa puasa sama-sama, yang hari ini kita kenal sebagai puasa Esther. Nah, penulis Mazmur ini adalah Daud. Dia mengatakan tertindas penderitaan itu baik supaya aku belajar ketetapan Tuhan.
Luar biasa ya Daud. Tetapi untuk kita bisa mengerti dan memahami bahwa tertindas itu baik, itu mudah atau enggak? Enggak gampang. Sering kali kita berkata ketika penderitaan itu datang, masalah itu datang, kita selalu berkata apa? Tuhan, kenapa sih? Gitu ya. Itu yang pertama, kenapa ini terjadi? Yang kedua, kenapa terjadinya sama aku? Kenapa enggak sama dia? Gitu kan? Itu kalau masalah yang datang. Tapi kalau mujizat yang datang, kita duluan ngantri paling depan. Tuhan, aku sih ya. Tuhan, aku dulu ya. Aku dulu ya. Gitu. Dia nanti-nanti aja. Tapi kalau masalah, hal-hal yang gak enak, kita selalu tanya, kita komplain kepada Tuhan. Kenapa? Nah, kenapa Daud ini berbeda? Kita tahu siapakah Daud? Daud itu adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Berapa kali dikatakan firman Tuhan Daud menyembah Tuhan dalam sehari? Yang bisa jawab nanti boleh minta dapat hadiah, ambil sepeda di bawah. Mintanya boleh sama Bu Eri, jangan sama saya. Oh, ya sama Bu Eri, Pak Gembala itu urusannya ya. Yang penting jangan minta sama saya. 7 kali. Daud ini adalah seorang yang suka menyembah Tuhan. Sehari sampai 7 kali. Jadi nggak heran orang yang suka menyembah Tuhan, makin hari dia akan semakin mengenal Tuhan, sehingga dia bisa mengerti. Pada awalnya saya percaya Daud juga tidak punya pengertian yang luar biasa seperti ini. Dia tidak punya pengertian bahwa tertindas itu baik. Enggak. Pada awalnya Daud juga mungkin menggerutu, aduh kok gini ya, kok gitu ya. Tetapi karena dia sering menyembah Tuhan, dia mendekatkan dirinya terus kepada Tuhan, sehingga kemudian paradigma dia yang salah pelan-pelan itu Tuhan ubahkan. Ketika dia menyembah Tuhan, Tuhan banyak berbicara kepada Daud secara personal. Ketika dia menyembah Tuhan, dia banyak menerima rema-rema Tuhan, sehingga kemudian dia bisa menuliskan bahwa tertindas itu ternyata baik. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin, saudara. Dalam hidup ini kita pun juga sering demikian, bahwa kita itu sering tidak mengerti, tapi kemudian kita itu mudah marah, kita itu mudah komplain sama Tuhan. Ya, coba kita lihat dalam Mazmur 73. Ayat 1, ya. Ayat 1 sampai 3. Ini Mazmur Asaf. Dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dia berkata. Tapi kemudian ayat 2 dikatakan apa? Tetapi aku yang menulis ini, Asaf, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, aku nyaris tergelincir. Sebab apa saudara? Aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah, pemazmur Asaf ini dia juga berkata gini, sekarang aku tuh tahu ternyata Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hatinya, bagi orang yang bersih hatinya. Tapi aku tuh pernah loh hampir tergelincir, aku pernah hampir terpeleset. Karena apa? Aku cemburu kepada keberuntungan orang-orang fasik. Tapi kenapa kemudian Asaf ini bisa sadar ternyata Tuhan itu baik? Jadi Asaf ini melihat orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, tapi kehidupannya kok enak. Justru orang yang takut Tuhan kok mengalami masalah, kok mengalami penderitaan, kok kehidupannya itu terus menerus tertindas. Sehingga kemudian dia sempat ragu, dia sempat komplain, dia berkata hampir aja aku terpeleset. Tapi kemudian kenapa Asaf ini bisa mendapatkan pengertian yang luar biasa? Mari kita baca ayat 16 sampai 17. Mazmur 73 ayat 16 sampai 17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia tidak ngerti. Aku berusaha untuk mengerti, mengetahui maksudnya itu apa, tetapi tidak bisa. Dia berkata menjadi kesulitan di mataku.
ragu karena yang dia lihat adalah dia berpikiran seharusnya orang yang suci hatinya mengalami kemakmuran. Orang yang tidak takut Tuhan harusnya mengalami masalah, tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Orang yang takut Tuhan, orang yang bersih hatinya, yang suci hatinya, banyak mengalami masalah, banyak mengalami penderitaan. Tapi kemudian di ayat 17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Artinya bahwa Asaf ini mencari jawaban itu di dalam Tuhan. Dia tidak mencari jawaban dengan cara manusia. Bagaimana dia melihat, dia bisa menilai dengan cara berpikirnya sendiri. Dia tanggalkan, dia datang kepada Tuhan. Kemudian baru di sana dia mengerti, sehingga dikatakan sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Baru dia mengerti ternyata Allah yang aku sembah itu adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak pernah sedikit pun berniatan jahat untuk mencelakakan orang-orang pilihannya. Amin, saudara. Jadi ketika Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi kepada orang-orang benar, ketika Tuhan mengizinkan orang benar itu tertindas, semata-mata semuanya hanya untuk kebaikan orang itu. Supaya apa? Orang itu belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian Asaf berkata, aku tahu bahwa orang fasik kesudahan mereka adalah kebinasaan, tetapi orang benar kesudahan mereka adalah kehidupan kekal. Sekalipun di dalam kehidupannya bukanlah kehidupan yang mudah untuk dijalani. Amin, saudara. Makanya kita belajar hari ini, kalau kita mengalami masalah, jangan menjauh dari Tuhan, tetapi kita belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Seringkalinya kita berkata gini, aduh Tuhan, aku sudah melayani, ya seperti tadi Bu Ellen bilang, Tuhan, bukankah aku sudah melayani Engkau, bukankah aku sudah memberikan waktuku buat Engkau, tapi kenapa gitu ya. Sempat ada pertanyaan itu, tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ayo jangan menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika engkau mengalami masalah, datang dan mendekatlah kepada Tuhan. Jauh lebih baik kalau setiap hari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Supaya kita jangan jadi orang yang cuman kalau butuh baru datang, kalau butuh baru nongol gitu ya. Biasanya nanti Bapak Gembala kayak gitu. Begitu orang itu datang, Pak Gembala, shalom Pak Gembala, shalom. Pak Gembala enggak pakai senyum, bukannya marah, enggak, bukannya benci, enggak, tapi Pak Gembala tahu ini dia pasti ada masalah, makanya dia datang gereja, gitu ya. Ayat 72, kita lanjutkan. Mazmur 119 ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah ini, Daud setelah dia mengalami perjalanan kehidupannya, mengalami pergumulan demi pergumulan, akhirnya Daud berkata bahwa Taurat, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu baik, melebihi kepingan, ribuan kepingan emas dan perak. Orang kalau yang sudah mengalami pergumulan dalam kehidupan, mereka akan mulai mengerti bahwa ternyata dalam hidup ini yang dibutuhkan itu adalah siapa, saudara? Saudara kayaknya enggak rela ya ngomongnya ya. Lebih rela apa? Tetap perlu Bu emas dan perak. Memang perlu, saudara, tetapi bukankah yang kita perlukan dalam hidup itu adalah Tuhan? Tuhan itu harus menjadi satu-satunya. Mudah enggak? Enggak mudah. Kita selalu bilang, iya Tuhan nomor satu, tapi nomor dua aku perlu ini. Tetapi sebenarnya yang firman Tuhan ajarkan bahwa yang engkau butuhkan hanya Tuhan. Amin. Yuk kita belajar sama-sama. Enggak gampang, enggak mudah. Saya juga, yuk kita sama-sama, saya juga mau belajar bahwa dalam hidup ini yang kita perlukan hanya Tuhan saja, gitu ya. Hati kita jangan terpaut kepada apa yang bisa Tuhan berikan. Karena jika demikian, maka di dalam hidup ini kita pasti punya berhala. Tetapi dan firman Tuhan mengatakan orang yang hatinya terpaut kepada emas dan perak pasti akan membawa dia kepada kebinasaan. Tetapi ketika
ketika hati kita terpaut hanya kepada firman Tuhan, hanya kepada pribadi Tuhan, itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan. Dan kehidupan itu bukan hanya kehidupan kelak nanti di surga, tetapi juga kehidupan saat ini. Yaitu apa? Saudara, dengan saya punya kehidupan yang berkualitas. Amin, saudara. Orang kaya belum tentu dia punya kehidupan yang berkualitas. Orang kaya mereka punya banyak uang, tapi kalau mereka suka apa? Suka dugem. Saudara tahu dugem? Saya tuh baru tahu loh dugem itu artinya apa. Saya kira selama ini dugem itu singkatannya duduk gemetar. Ternyata bukan. Dugem itu dunia gemerlap gitu ya. Saya baru tahu dari ponakan saya yang masih umur kelas 5. Bukan. Dugem itu artinya dunia gemerlap. Terus saya pikir-pikir, oh iya ya, lah kenapa saya nyantolnya duduk gemetar gitu ya. Biasa saudara, tidak pernah dugem, tidak tahu dugem gitu ya. Nah itu saudara, orang kaya mungkin kehidupannya dalam kegelapan, suka dugem. Saya tidak berkata orang kaya selalu demikian, enggak ya. Tapi kalau orang dugem pasti dia juga punya uang gitu ya. Kalau enggak gimana mau dugem? Dugem itu memerlukan banyak uang. Tapi apakah kemudian orang kaya itu pasti punya kehidupan yang berkualitas? Belum tentu. Kita punya pendidikan yang tinggi, S2, S3, S7, tidak tahu S berapa. Apakah menjamin kita punya kehidupan yang berkualitas? Enggak. Tetapi dikatakan kehidupan yang berkualitas adalah ketika saudara dengan saya membenamkan diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bahkan untuk bisa kita menghadapi pergumulan, untuk menyelesaikan pergumulan hidup kita, apakah bisa semua diselesaikan dengan uang? Enggak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Tapi memang ada masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Tetapi sekalipun masalah itu bisa diselesaikan dengan uang, tetapi semuanya itu tidak akan membawa faedah apa-apa di dalam kehidupan kita, saudara. Karena apa? Bukan itu tujuan dari pemurnian iman kita. Tujuan pemurnian iman, tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan itu ada di dalam kehidupan kita supaya kita berubah dari karakter kita yang dulu tidak sesuai firman. Hari ini karakter kita diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Masalah boleh selesai mungkin dengan uang, tetapi tidak akan membuat perubahan hidup kita menjadi kehidupan yang berkualitas. Enggak. Tetapi kalau kita menghadapi pergumulan, menghadapi semuanya itu dengan kebenaran firman, saudara belajar kebenaran firman, disitulah saudara bahwa kita semua akan timbul seperti emas. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan itu tujuan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Ayat 73, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Pemazmur tahu bahwa Tuhan yang menjadikan dia, tetapi dikatakan bukan hanya tanganmu telah menjadikan aku titik, enggak, tetapi dikatakan tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Tuhan tidak berhenti sampai Tuhan menciptakan kita, tetapi Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita, membentuk setiap kita ini indah di pemandangan Tuhan. Dan kemudian Daud berkata, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Daud tahu bahwa di dalam hidup ini ketika dia menghadapi masalah, tidak mudah untuk dia hadapi. Kadang-kadang ada pertanyaan, why Tuhan? Tetapi dia berkata, berikanlah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Nah mari kita belajar hari ini. Kalau kita menghadapi masalah, tujuannya berdoa itu bukan supaya masalah cepat selesai. Betul? Yakin? Yakin? Malah kecatat loh kalau saudara bilang yakin. Saudara percayalah ya, saudara mau doa kayak gimana, mau doa jengking berdiri sampai saudara tersungkur, berdiri lagi, jongkok, enggak tahu mungkin sudah guling-guling. Kalau tujuan Tuhan dalam ujian iman, tujuan Tuhan dalam penderitaan yang dia izinkan dalam kehidupan kita belum Tuhan lihat,
maka masalah itu tidak akan mengalami pemulihan. Karena buat Tuhan untuk memulihkan masalah kita itu gampang, mudah sekali. Tetapi tujuan Tuhan ketika kita menghadapi masalah bukan masalah selesai, tetapi adalah karakter kita diubahkan semakin hari semakin baik, semakin hari semakin indah. Tujuan Tuhan adalah apa? Kita semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan, bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, bahwa hidup ini kalau sampai hari ini kita ada, itu semuanya karena Tuhan yang baik, bukan karena kita yang baik. Semuanya karena kekuatan Tuhan, semuanya karena Tuhan yang memampukan. Karena memang hidup ini semuanya itu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan harus kembali kepada Tuhan. Amin, saudara ya. Jadi hari ini kalau kita menghadapi masalah, mari kita cross check, kita periksa diri kita, dan kita berdoa ngomong gini sama Tuhan, Tuhan apa ya yang harus aku ubah dalam hidupku melalui masalah ini? Tuhan, melalui masalah ini apa ya, yang pesan apa ya yang ingin Tuhan sampaikan buat aku, dan aku mau melakukannya. Amin, saudara. Jadi jangan biarkan penderitaan, masalah yang ada dalam kehidupan kita itu sia-sia. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kerjakan, di sana Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik untuk kekekalan, untuk keselamatan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ayat 74. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Nah ini saudara, ketika kita merespon pergumulan itu dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman, mungkin masalah kita belum selesai, tetapi firman Tuhan mengatakan orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, ketika melihat kita, mereka pun juga akan melihat kehidupan permasalahan mereka sendiri akan apa? Mereka pun juga akan menjadi orang yang tabah. Saudara pernah dengar kesaksian ya? Mungkin tadi dengar kesaksian Bu Ellen, saudara langsung gini, aduh ternyata pergumulan Bu Ellen lebih berat ya dari aku. Lah tapi kok Bu Ellen bisa? Lah kalau Bu Ellen bisa, aku pun juga bisa. Karena bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama? Kekuatan yang Tuhan berikan juga adalah kekuatan yang sama. Tuhan itu nggak pernah pilih kasih, itu saudara. Jadi ketika orang lain melihat kita banyak pergumulan, tetapi kalau respon kita benar, maka itu pun juga akan menjadi berkat bagi orang lain sekalipun masalah kita belum selesai. Karena apa? Mereka melihat bahwa dalam hidup ini kita belajar dan kita berharap hanya kepada Tuhan saja, dan itu yang bisa mencelikkan mata mereka. Mungkin saudara dengar kesaksian Bu Ellen hari ini, saudara juga belajar, iya ya aku masih ada loh orang yang belum aku ampuni, aku masih sering loh sakit hati, aku masih sering loh dendam, sampai rasanya hatiku tuh sakit, gak enak makan. Rugi saudara, bakso masih enak. Kalau makan sambil ada dendam itu gak enak. Bakso rasanya enak, saudara bilang enggak enak, makan bakso tempatnya enggak enak, yang lain enggak enak semua makanan. Karena apa? Bukan salah baksonya, tapi salah hatinya. Amin. Nah mungkin saudara berpikir, aku juga mau melepaskan pengampunan. Nah itu yang terjadi, bahwa dalam penderitaan pun orang Kristen, orang percaya tetap dipanggil menjadi berkat. Menjadi berkat buat orang percaya. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu tidak punya masalah. Saudara tidak mungkin tidak ada masalah dalam hidup, betul? Menjadi orang Kristen dipanggil, sekalipun engkau di dalam penderitaan, engkau di dalam penindasan, engkau tetap bisa menjadi berkat di dalam kehidupanmu. Ayat 75. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu itu adil, dan bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Saudara, mungkin saudara bingung, namanya penderitaan tapi kok Tuhan itu adil ya? Ternyata apa saudara? Segala penderitaan dan ujian iman itu adalah bentuk kesetiaan Tuhan membawa kita kepada perubahan karakter dan pertumbuhan iman, bukan untuk menghancurkan kehidupan kita. Itulah namanya, makanya Daud berkata bahwa dia ditindas di dalam kesetiaan Tuhan.
Tuhan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Jadi karena apa? Karena justru di dalam penderitaan, kesetiaan Tuhan itu bukan hanya dilihat ketika saudara ada di zona nyaman, ketika saudara kaya, ketika saudara diberkati, ketika saudara sehat, baru saudara berkata Tuhan memang setia. Tetapi kalau di dalam penderitaan, di dalam penindasan, kemudian saudara tidak bisa melihat mana Tuhan yang setia. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata penderitaan yang Tuhan izinkan, ujian iman yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah bentuk kesetiaan Tuhan. Karena apa? Di situ Tuhan menuntun kita kepada perubahan karakter dan untuk menumbuhkan iman kita. Amin. Karena ingat tadi yang sudah kita belajar bahwa Tuhan itu bukan hanya menciptakan kita, tetapi setelah Dia menciptakan kita, Dia membentuk kita. Dia menuntun kehidupan kita step by step, dari anak tangga 1 naik lagi ke anak tangga 2, dari level 1 naik ke level 2, naik ke level 3, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap level-level itu. Disitulah kesetiaan Tuhan. Amin, saudara. Jadi hari ini kalau kita mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan, katakan bahwa itu juga adalah kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan sedang mendidik aku, Tuhan sedang mengubah aku menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan, yang lebih baik, yang lebih benar, sesuai dengan pemandangan dan tujuan Tuhan. Amin, saudara. Tadi Bu Ellen juga ngomong bahwa melalui cancer, karakternya itu diubahkan. Dan bukankah Tuhan itu tetap juga menyertai kita di dalam penderitaan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan supaya kita bisa melalui setiap apapun yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Keadilan Tuhan itu bukan berarti semuanya itu harus sama, diperlakukan sama, enggak. Mungkin saudara berkata gini, kok enggak adil ya? Dia cuma sakit bisul, tapi aku sakit leukemia gitu ya. Nggak adil ya Tuhan. Dia cuma sakit flu biasa, tapi aku sakit tipes gitu. Aku kok lebih parah. Tuhan itu nggak adil. No, saudara. Keadilan Tuhan itu bukan berarti setiap kita itu diperlakukan sama persis. Enggak. Kalau satu flu semua. Kita kan berpikirnya seperti itu ya. Kalau satu dikasih coklat 1 batang, semua harus. Kalau satu dikasih susu misalkan, susu rasa coklat, semuanya harus susu rasa coklat supaya adil gitu ya. Menurut kita keadilan kan seperti itu, betul? Semua harus diperlakukan sama. Tetapi keadilan Tuhan itu tidak seperti itu. Kita tidak bisa mengerti, tetapi keadilan Tuhan itu bekerjanya bahwa Tuhan berikan sesuai dengan porsi masing-masing setiap orang, sesuai dengan tujuan Tuhan buat masing-masing setiap kita. Amin. Bu Ellen diizinkan dia mengalami cancer. Kenapa bukan saudara? Jangan sampai Bu, amit-amit gitu ya. Iolsan, saudara masih ada yang seperti itu? Masih banyak ya? Saya percaya tidak ada di tempat ini, di luar sana banyak. Orang Kristen itu masih, ya ampun Bu, amit-amit iolsan. Saya bilang, apa itu iolsan? Biar tidak terjadi Ibu harus iolsan. Saya bilang, kamu mau iolsan sampai lebaran keong setiap hari, setiap malam. Kalau memang Tuhan berkata, kerjakan itu dalam hidupmu, engkau tidak bisa menolak, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Yang engkau bisa lakukan adalah engkau menjalani dengan mendekat kepada Tuhan. Nah, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bu Ellen, semuanya itu untuk maksud dan tujuan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memakai beliau sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Jadi makanya setiap kita prosesnya itu beda-beda. Tapi apakah Tuhan adil? Ya, Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pengertian kita. Karena apa? Logika manusia itu terbatas, kepandaian kita terbatas. Tetapi satu hal kita percaya, Tuhan tidak pernah berbuat salah, Dia tidak pernah berbuat jahat. Justru Dia adalah Tuhan yang kasih dan Tuhan yang adil dan bijaksana. Amin, saudara ya. Jadi sekali lagi, keadilan Tuhan bukan berarti setiap manusia harus diperlakukan sama, tetapi sesuai dengan tujuan
tujuan dan kehendaknya dalam kehidupan kita masing-masing. Sama seperti pohon korma. Mungkin pohon korma bertanya, kenapa kok cara aku bertumbuh kok tidak sama? Kenapa kok harus aku ditaruh batu yang besar, yang berat di atasku? Kenapa pohon yang lain nggak begitu? Tetapi lihatlah, bukankah semuanya sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan di dalam setiap ciptaan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin ya saudara. Dan ayat 76, biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu. Dan itulah saudara, apa yang menjadi penghiburan kita ketika kita menghadapi kesesakan, ketika kita menghadapi pergumulan masalah dalam kehidupan kita, yaitu bukan masalah selesai penghiburan kita, tetapi adalah kasih setia Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Daud setelah dia mengalami semuanya, dia berkata, ternyata yang menjadi penghiburanku ketika aku mengalami kesesakan, ketika aku tertindas, itu adalah kasih setia Tuhan. Itulah yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita semua selalu ada di zona nyaman. Ada kalanya Tuhan tempatkan kita di lembah kekelaman, tetapi dimanapun kita ditempatkan, Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Dan di ayat yang ke-77 Daud berkata, biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Dan Daud berkata bahwa dalam hidup ini aku hanya perlu belas kasihan Tuhan. Supaya apa? Supaya aku hidup. Ternyata yang membuat Daud hidup, tetap bisa menjalankan kehidupan, bukan karena kehidupannya mulus seperti jalan tol, tidak ada hambatan, enggak, masalah tetap ada, tetapi Daud berkata, kalau aku punya kasih setia Tuhan, kalau ada belas kasihan dalam hidupku dari Tuhan, maka sesulit apapun pergumulanku, aku akan tetap hidup. Artinya dia bukan hanya hidup secara jasmani, tetapi imannya itu tidak mati. Kita percaya bahwa iman bukan bergantung kepada masalah ada atau tidak, tetapi iman itu akan semakin hari bisa bertumbuh, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kokoh kalau kehidupan kita hanya kita sandarkan kepada kasih setia Tuhan. Amin saudara. Karena Daud berkata, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah hari ini dan sampai selama-lamanya kebenaran firman Tuhan menjadi kegemaran setiap kita. Kita tidak lagi mencari kehidupan dunia, tetapi semakin hari kita semakin menenggelamkan kehidupan kita kepada kebenaran firman, supaya kita percaya kebenaran firman inilah yang akan mengubahkan kita, supaya hidup kita benar-benar menggenapi tujuan dan kehendak Tuhan buat setiap kita, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan disitulah saudara berkata, aku punya kehidupan yang berkualitas karena aku membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupanku sesuai dengan apa yang Dia pandang baik, sesuai dengan tujuan dan kehendaknya yang sempurna bagi setiap kita, orang-orang pilihannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, buat Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau terus membenamkan kami di dalam hadirat Tuhan. Biarkan Engkau terus membenamkan kami di dalam kebenaran firman-Mu, bahwa dalam mengikut Tuhan kami tahu penderitaan adalah bagian daripada kehidupan orang percaya. Kami tidak mau Tuhan, kami hanya mencari apa yang senang dan nyaman bagi kami. Tetapi mulai hari ini melalui kebenaran firman Tuhan kami belajar seperti apa yang Daud katakan, bahwa tertindas itu baik bagi kami supaya kami belajar ketetapan Tuhan. Tuhan, kami mau untuk selalu mendekatkan diri kami kepada Engkau. Kami mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengizinkan kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kalau memang apa yang Tuhan izinkan hari ini kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman, maka kami tidak mau mundur, tetapi kami akan tetap berkata dengan iman yang teguh kepada Engkau. Kami akan berkata, Tuhan, kerjakan apa yang harus Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, karena kami percaya
Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kami. Kalaupun Tuhan mengizinkan kami masuk di dalam penderitaan, bukan karena Tuhan itu jahat, tetapi justru itu adalah bukti kasih setiamu. Justru itu adalah bukti pembelaan Tuhan bagi kami, karena Tuhan ingin mengubahkan kehidupan kami. Tuhan mengubahkan karakter-karakter kami, agar kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau pencipta kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Justru di dalam lembah kekelaman kami akan belajar tentang iman yang murni di dalam Engkau. Yang kami butuhkan hanya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mampukan setiap kami. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus, kuasa yang tidak terbatas, memberikan pengertian yang jauh lebih dalam, memberikan rema-rema kepada setiap kami akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan agar apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Satu yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa melalui hidup kami hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Urapi setiap kami Tuhan. Setiap kami perlu Engkau. Setiap kami perlu urapan-Mu. Setiap kami perlu lawatan-Mu. Biarlah Roh Kudus saat ini bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan kami berkata kembali di hadapan Engkau. Urapi kami Tuhan dengan minyak baru.